Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan sampai awas mendidik dengan cara menyakiti. Makanya saya suka koreksi terjemahan-terjemahan itu. Anak usia 7 tahun, ajari dia sholat. Kalau 10 tahun dia belum mau sholat, maka apa? Tuh, kan? Bu main pukul aja. Terjemahnya bukan begitu. Idrib itu artinya memberikan contoh sampai mengerti. Dari kata doroba, doroba itu artinya memberi contoh. Innallaha la yastahyi ayyadriba matalan ma ba'udatan fama fau. Ngasih contoh. Maksudnya apa? Anak sudah 10 tahun, malas sholat. Ibu berikan contoh kepada dia, supaya dia mengerti tentang pentingnya sholat. Hukumannya berupa contoh. Contohnya apa? Uang jajannya jangan kasih dulu. TV-nya yang kesukaan dia matikan dulu. Sampai dia ngerti akses menuju itu mesti sholat. Kalau dia tanya, kenapa sih mesti sholat? Nah, sholat itu mendekatkan kita dengan Allah. Ini loh Allah yang ngasih mama TV itu Allah. Yang ngirim uang ke mama itu dari Allah. Yang ngasih kita kenyamanan hidup itu Allah. Cara terima kasih kita sama Allah, sholat. Kamu dikasih sama paman uang, kamu ucapkan terima kasih. Kita dikasih sama Allah berupa banyak kenikmatan ini, cara terima kasihnya sholat. Itu caranya. Sampai dia mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, maba'ad. Kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ke pembahasan di dalam video kali ini, ada satu perintah ilahi yang agung, namun banyak orang yang kurang memperhatikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Thaha ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan perintahkanlah keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang bertakwa. Di dalam surat Thaha ini, teman-temannya, di ayat 132, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita untuk mendidik keluarga kita mengerjakan sholat. Dan ini adalah perintah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini juga sekaligus diperintahkan kepada kita, yaitu sebagai umat Rasulullah SAW. Sampai pentingnya hal ini, teman-temannya, Rasulullah SAW sangatlah tegas di dalam hal ini. Beliau SAW memerintahkan kita untuk memukul anak kita setelah berumur 10 tahun. Hal ini ditegaskan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farraqu bainahum fil madaji'." Perintahkanlah anak-anakmu untuk sholat, sedangkan mereka berusia 7 tahun, dan pukullah mereka bila meninggalkannya ketika berumur 10 tahun. Dan pisahkanlah di antara mereka, anak laki-laki dan perempuan, dalam hal tempat tidur. Saking tegasnya, teman-temannya, Rasulullah SAW memerintahkan memukul ketika berumur 10 tahun. Nah, yang jadi poin di dalam video ini, kenapa Ustadz Adi Hidayat tadi di dalam video awal yang saya tampilkan tadi menerjemahkan bukan untuk dipukul. Ustadz Adi Hidayat tadi menerjemahkan wadribuhum itu katanya memberi contoh sampai dia mengerti. Di sini teman-temannya bukan saya ahli di dalam bahasa Arab, namun setelah saya melihat dari ustadz-ustadz yang lain yang menerjemahkan tentang hadis ini, sepakat tidak ada perbedaan di dalam makna hadis tersebut. Mereka sepakat mengatakan di dalam hadis tersebut Rasulullah SAW memerintahkan untuk memukul ketika berumur 7 tahun. Memukul di sini teman-temannya bukan berarti sampai memar atau tulang patah atau sampai kaki-kakinya patah, tapi memukul yang sewajarnya walaupun terasa sakit namun terlihat mendidik lah. Dan tidak boleh juga teman-temannya kita memukul bagian wajah ataupun di bagian muka. Karena hal ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena anak-anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yang pertama kali dihisab di hari kiamat itu adalah tentang sholat. Bila sholat kita baik, amal ibadah yang lain juga akan ikut baik. Makanya itu Rasulullah SAW sangatlah menegaskan sekali tentang masalah sholat ini. Bahkan Rasulullah memerintahkan orang tua untuk memukul anaknya ketika berumur 10 tahun apabila malas mendirikan sholat. Saking pentingnya sholat ini, teman-teman ya. Namun yang jadi masalahnya, kenapa Wah tadi menerjemahkan wadribuhum di dalam hadis tersebut, yaitu bukan memukul tapi mendidik sampai dia mengerti.
Jadi orang-orang yang awam ini bingung ya. Jadi seakan-akan Ustadz Adi Hidayat ini lebih paham dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih paham bahasa Arabnya dari ulama-ulama dari Arab Saudi yang mereka memaknai hadis tersebut. Sepakat mereka bahwa itu adalah suatu pukulan, tapi pukulan yang mendidik. Dan hikmah di dalam mendidik anak ini teman-temannya untuk melakukan sholat ketika umur 7 tahun sampai berusia 10 tahun, itu hikmahnya sangat luar biasa. Kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita memukul ketika umur 10 tahun? Ini dia penjelasannya. Muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan salat fardu ketika mereka umurnya 7 tahun. Termasuk di antara faedah dalam hadis ini adalah yang berkaitan dengan kaidah yang sedang kita bahas, bahwa Rasulullah SAW menjadikan usia 7 tahun sebagai usia untuk memulai memerintahkan anak melakukan sholat. Dan Rasulullah SAW ketika membatasi atau menentukan umur 7 tahun ini bukan tanpa hikmah. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk memerintahkan anak-anak kita sholat ketika umurnya 7 tahun, itu menunjukkan bahwa ketika seorang anak umurnya sudah 7 tahun, dia bisa memahami perintah dengan baik. Dan itulah tamyiz. Itulah tamyiz. Kalau anak-anak usia 7 tahun itu biasanya belum bisa memahami perintah dengan baik, tentunya Rasulullah SAW tidak memerintahkan kepada para orang tua untuk memerintahkan anaknya melakukan sholat fardu. Makanya para ulama menyimpulkan dari hadis ini bahwa biasanya usia tamyiz itu ketika anak sampai pada usia 7 tahun. Ini salah satu dari faedah yang bisa diambil dari hadis ini. Kemudian di antara faedahnya, ya, ketika Rasulullah mengatakan wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukul mereka ketika sudah umur 10 tahun, diperintahkan untuk sholat tidak mau. Ya. Maka boleh dipukul. Ya, tentunya pukulan ini bukan pukulan yang melukai, ya. Ya, ada rasa sakit tapi tidak melukai. Jangan sampai memukul sampai melukai. Dan coba kita renungkan, ya. Perintahnya sejak umur 7 tahun. Kemudian baru dipukul ketika umur 10 tahun. Baru dipukul setelah umur 10 tahun. Ini menunjukkan bahwa sebelum kita memukul anak, ya, maka biasakan anak tersebut untuk melakukan kebaikan. Perintahkan, ulang-ulangi perintah tersebut. Sudah 3 tahun masih belum terbiasa, bahkan kadang menolak untuk melakukan sholat, ketika itu dia pantas untuk dipukul. Ya. Makanya sebaiknya ketika anak belum berumur 10 tahun, sebaiknya jangan dipukul kalau dia tidak mau menjalankan sholat 5 waktu. Berikan anjuran-anjuran kepada dia, ya. Berikan kata-kata yang memberikan semangat kepada dia untuk melakukan sholat 5 waktu. Atau mungkin bisa dipancing dengan hadiah. Bisa dipancing dengan pujian-pujian. Bisa dipancing dengan apresiasi-apresiasi yang menjadikan anak semangat. Ya, jangan dipukul dulu. Kalau sudah 10 tahun keadaannya masih sulit menerima perintah sholat, ya, seringkali meninggalkan sholat padahal sudah diperintah. Ketika itu dia pantas untuk dipukul, ya. Oke teman-teman ya, semoga bermanfaat. Semoga ini menjadi himbauan untuk kita semua sebagai orang tua untuk lebih giat lagi ya mendidik anak-anak kita agar anak kita mau mengerjakan sholat. Karena di akhir zaman ini saya melihat berbagai video, bahkan ada yang sampai melawan kepada orang tua, mereka sampai ada juga yang menganiaya orang tua, na'udzubillah teman-teman ya. Makanya itu kita dari awal ini mendidik anak dari kecil, kita biasakan mereka untuk sholat berjamaah di masjid. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.